Organisasi ini menurut Al-Quran tidak ada artinya, partai politik pun tidak ada artinya, DPR tidak ada artinya kecuali kalau punya 3 agenda menurut Al-Quran itu. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah. Yang saya hormati senior kita semua, Bapak Anwar Sanusi. Ada nomor 2 juga, Anwar Sanusi Junior. Atalallahu baqa'ah, dzukal wal ummah, panjang umur sehat alfiat. Seluruh pimpinan ormas Islam yang tergabung dalam LPUI, azzakumullah bi'izzih wa akramakum bikaromih. Para pimpinan lembaga persahabatan ormas keagamaan yang hadir di sini, dari KWI, PGI, PHDI, Walubi, Permabudi dan Matakin. Hafizakumullah. Mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan kepada kita semuanya. Para pejabat dari Kecamatan Cempaka Putih, Bapak Camat, Kapolsek dan Ramil, Bapak Ibu sekalian yang hadir, alhamdulillah siang hari ini Lembaga Persahabatan Ormas Islam dan juga Lembaga Persahabatan Ormas Keagamaan bertemu kembali dalam rangka memperkuat tali persahabatan, tali persaudaraan, meningkatkan komitmen kita sebagai satu warga bangsa, satu warga negara Indonesia. Lintas agama, lintas ormas, lintas etnik, dan lintas budaya. Organisasi ini menurut Al-Quran tidak ada artinya, partai politik pun tidak ada artinya, DPR tidak ada artinya kecuali kalau punya 3 agenda menurut Al-Quran itu. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Organisasi, partai politik, perkumpulan, DPR tidak ada artinya kecuali kalau mempunyai agenda 3. 1. Amara bisadaqatin, berupaya menghilangkan kemiskinan. Ternyata konon katanya masyarakat miskin kita masih 11%, berarti masih sekitar 30 juta. 11% dari 265 ya besar. Itu semua tanggung jawab negara dan tanggung jawab kita semua, sesuai dengan proporsi dan profesinya masing-masing. Man bata syab'an wa jaruhu ja'i falaysa minna. Nabi Muhammad bersabda, bukan umatku kalau dia tidur semalaman perut kenyang, tetangganya kelaparan. Banyak sekali lah hadis menghibau itu semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi, kita sebagai kekuatan civil society, sebagai quwwah madaniyah, quwwah mutamaddinah, civil society, mari kita bergandengan tangan, punya komitmen bersama. Satu agendanya berupaya menghilangkan kemiskinan. Sangat parah kemiskinan kita ini karena bukan hampir lagi ya, kemiskinan kita ini miskin yang sistematik, miskin yang tersistem. Ada pengusaha yang menguasai tanah 5 juta hektar,
ada warga, terutama warga NU yang miskin-miskin itu 1 meter pun nggak punya, 1 jengkal pun nggak punya tanah. Tapi ada pengusaha yang menguasai 5 juta hektar, 3 juta hektar, 2 juta hektar. Ini sampai kapan seperti ini? Maka yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Batu bara naik sampai $400 1 ton. Alhamdulillah, untung yang punya batu bara. Kalau saya nggak punya ya tetap aja. Apalagi orang-orang masyarakat kecil yang nggak punya apa-apa, semakin miskin. Yang kaya semakin kaya. Yang kedua, percuma ada perkumpulan kecuali kalau punya agenda kedua, au ma'rufin, membangun hal-hal yang positif. Contoh 2 saja deh, kesehatan dan pendidikan. Bagaimana kita mengupayakan masyarakat yang sehat tanpa ada penyakit, bebas penyakit menular, bebas penyakit akut. Mari kita upayakan, baru kita berguna, baru berfaedah kita berkumpul ini. Banyak sekali himbauan dari Al-Quran, dari hadis, bahwa kita hidup harus sehat fisik jasmani, supaya kita juga sehat cara berpikir. Yang kedua, pendidikan. Pendidikan ini masih terasa sekali jomplang, masih terkenal sekali gap intelektual. S1 Papua, S1 lulusan Papua, lulusan Maluku, lulusan NTT, bandingkan dengan anak SMA di Jakarta, kira-kira pintar mana kira-kira? Cerdas mana kira-kira? S1 di Papua Maluku dengan anak keluaran SMA atau belum tamat ya, masih SMA, masih sekolah SMA, Jakarta atau Bandung, jauh sekali Pak. Ini gap intelektual. Bukan hanya gap sosial ekonomi, tapi gap intelektual. Sangat-sangat berbahaya kalau kita biarkan. Maka kita ormas pun di mana-mana, ormas-ormas Islam ini membangun lembaga pendidikan, pesantren, madrasah, sekolah, justru untuk membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan bangsa. Bukan hanya ingin mendapatkan keuntungan materi, tidak. NU, Wasliyah, Syariat Islam, Perti, semuanya punya madrasah, Al-Irsyad, itu dalam rangka ikut bersama-sama membangun masyarakat yang cerdas. Karena hanya mengadakan negara tidak mungkin. Kalau mengadakan negara, anggarannya habis untuk proyek bangunan fisiknya itu. Untuk pengadaan buku anggarannya habis itu. Yang ketiga, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahim bainan nas. Ini yang paling sulit. Ketinggalan ekonomi entah berapa puluh tahun bisa kita kejar. Ketinggalan pendidikan, kesehatan entah berapa puluh tahun bisa kita kejar. Tapi yang ini, yang islahim bainan nas, membangun masyarakat yang solid, masyarakat yang saling menghargai satu sama lain dengan perbedaan yang sangat tajam. Ini lepas dari masalah agamanya apa, sukunya apa, memang ini yang paling berat. Afghanistan 100% muslim, tapi perang saudara sudah 40 tahun. Irak, Suriah, Yaman, Libya, Somali mayoritas muslim, tapi antar Islam sendiri perang saudara sudah ratusan ribu korban, nyawa menghilang. Jauh dari islahim bainan nas, jauh dari semangat islahim bainan nas. Nah, di kita alhamdulillah bumi Pancasila ini, bumi Indonesia ini yang kita cintai, kita mendapatkan kenyamanan, kedamaian, ketenangan, hidup bersama, lintas suku, lintas agama, lintas budaya. Maka ketika saya menjadi ketua PBNU, kalau sekarang sudah enggak, kalau sekarang bodolan sudah. Banyak tamu dari luar negeri yang ingin menanyakan apa itu Pancasila. Mengapa di sini bisa damai, bisa tentram? Saya pernah seminar di Manila antaragama. Saya dengan kardinal berangkat. Itu orang-orang
peserta Islam dari luar negeri heran lihat saya makan satu meja, naik ke kamar satu lift, turun bareng bersama. Makanya satu meja bisa di sana ya, bisa, ngapain, kenapa nggak bisa? Di kita nggak bisa katanya. Jadi mereka kalau ada seminar bersama itu terpaksa masih terpaksa masih, bukan dari kesadaran ingin membangun toleransi atau multikulturalisme, enggak. Alhamdulillah. Nah, kali ini dialog kebangsaan kita singgung mengenai obat-obatan yang sedang kita alami, musibah sirop yang sudah makan korban. Anak-anak kecil gagal ginjal berapa, sudah 130 lebih ya, 130 lebih. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk dalam Al-Qur'an bahwa prasyarat mutlak terwujudnya baladan aminan, negeri yang aman dan berkemakmuran, adalah adanya kedaulatan pangan, energi, dan kepedulian terhadap konservasi lingkungan. Sebagaimana sumpah Allah dalam Al-Quran sering juga dikatakan, sering juga kita baca, demi buah tin, demi buah zaitun, demi bukit turisin, dalam surat Tin. Mari kita lihat fakta di negeri kita. Sudahkah kita berdaulat atas pangan dan energi? Sudahkah kita peduli terhadap lingkungan? Masih jauh dari yang kita inginkan. Ketiga, di sisi lain, perintah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar lebih detail terhadap makanan. Fal yanzuril insanu ila ta'amih. Sebelum kamu makan, lihat dulu makanan yang kamu makan halal apa tidak, baik halal secara zati maupun halal secara kasbi. Materinya halal dan cara mendapatkannya juga halal, bukan dari jalan yang tidak halal. Kualitas dan keamanan makanan akan menjadi faktor penentu lahirnya manusia unggul dengan kualitas kesehatan fisik dan jiwa serta kecerdasan akal dan spiritual. Pertanyaannya, apakah kita sudah berhati-hati dan teliti dengan apa yang kita makan? Mari kita jawab sendiri-sendiri. Dalam hal obat-obatan, Nabi Muhammad SAW sangat serius memberikan petunjuk kepada umatnya agar senantiasa cerdas untuk mengkaji dan meneliti serta melakukan pengujian yang mendalam terhadap berbagai upaya. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Rasulullah berkata, likulli da'in dawa' fa idza asaba dawa' da' baru biidznillah. Setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat itu tepat sesuai dengan yang bisa menghilangkan penyakit, Allah akan menghilangkan penyakit tersebut dengan izinnya. Jadi penyakit akan hilang dengan obat yang pas, yang sesuai dengan izin Allah. Dalam kehidupan yang sangat kompleks ini, penyakit semakin beragam. Demikian halnya faktor penyebabnya, bukan hanya karena faktor fisik dan psikis saja, tetapi juga bisa dikarenakan faktor spiritualitas. Contoh, Imam Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri sudah lumpuh 1 bulan, seterus 1 bulan, berobat, waktu itu berobat kemana-mana gagal. Kemudian beliau punya semangat menggubah syair kasidah memuji Nabi Muhammad dalam jumlah bait 177. Semangat cinta kepada Muhammad menjadi energi yang dapat menyembuhkan penyakit beliau. Ya, itu pengalaman pribadi, tapi banyak sekali ini terbukti pada kita semuanya. Sering kita dapat penyakit, ada yang dapat penyakit nggak sembuh-sembuh, pergi umroh minum air zam-zam sembuh. Itu apa itu? Itu ada energi kepercayaan, keyakinan menjadi energi yang sangat luar biasa. Atau kita datang ke kiai minta doa sembuh,
Itu juga merupakan energi keyakinan. Ibnu Sina sendiri yang terkenal dengan sebutan Avicenna adalah bapak kedokteran modern dengan karya monumentalnya Asy-Syifa 10 jilid Al-Qanun fit Tibb. Ibnu Sina mengatakan, ini dokter muslim abad ke-8, al-wahmu nisfud da' wal itminan nisfud dawa was sabru bidayatus syifa. Halusinasi itu adalah bagian dari penyakit. Wal itminan, hati yang tenang, jiwa yang tenang, ketenangan jiwa itu separuh dari obat. Was sabru bidayatus syifa, jiwa yang sabar itu sudah bagian daripada penyembuhan. Jadi penyakit ini 50% bahkan lebih berkaitan dengan kejiwaan spiritual. Sebagai bangsa dan kekayaan keanekaragaman hayati, flora fauna terbesar keempat di dunia, sudah sepatutnya Indonesia mampu mengembangkan model pengobatan berbasis herbal tradisional medicine yang tidak bertumpu pada pengobatan kimiawi dengan rujukan kepada dunia barat semata. Demikian halnya diharapkan mampu menjadi pemasok pangan dunia yang aman dan terbebas dari racun-racun kimia. Problematika keamanan obat dan makanan yang sedang terjadi di Indonesia dengan berbagai fakta dan fenomenanya harus segera dicarikan solusi. Pemerintah harus bersikap tegas atas berbagai bentuk pelanggaran dan kecerobohan yang terjadi. Negara tidak boleh kalah dengan siapapun. Kematian anak-anak akibat gagal ginjal yang telah mencapai 140-an tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu. Harus diusut dan segera dihentikan penggunaan ethylene glycol dan diethylene glycol yang membahayakan pada obat-obatan maupun pada plastik atau kemasan makanan dan minuman. Penggunaan zat kimia yang sangat berbahaya termasuk etilen oksida pada berbagai jenis makanan dan minuman harus segera dihentikan dan produksinya segera ditarik dari peredaran demi untuk menjamin masa depan kehidupan anak-anak dan generasi bangsa. Hal ini selaras dengan prinsip agama yaitu hifdzul nafs wa hifdzun nasl. Islam memberikan atau mewajibkan kita menjaga nyawa, jiwa, dan menjaga keluarga. Salah satu prinsip Islam ada 5, di antara lain al-muhafadzah al-nafs wal muhafadzah al-nasl, menjaga keselamatan jiwa dan keutuhan keluarga.